Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Gariswa Kristiawan dari mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa, kelas 3C dengan NIM 443220007. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai perspektif kesehatan batelet hidroksinisol sebagai antioksidan pangan. Jadi kita akan membahas tentang BTP, yaitu bahan tambahan pangan, yaitu BTP antioksidan. Cuma di sini ini merupakan salah satu judul jurnal, dan di sini saya akan ingin mereview jurnal tersebut, itu yakni tentang penelitian mengenai batelet hidroksinisol ini sebagai antioksidan pangan. Kita masuk ke next materi. Ini ada daftar isinya, ada pendahuluan, sifat penggunaan BH, pengaruh terhadap kesehatan, data maksimum penggunaan, antioksidan, rekomendasi konsumen, penting pengawasan dan regulasi, riset lanjutan dan perkembangan terkini, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya ada tentang pendahuluan. Tak kenal maka ada pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita perkenalan dulu nih dengan batelet hidroksinisol ini apa gitu. Di dunia medis, di dunia kesehatan, batelet hidroksinisol ini disingkat dengan BHA, merupakan senyawa aktif yang digunakan sebagai antioksidan dalam makanan. BHA pertama kali digunakan pada tahun 1947 sebagai bahan tambahan dalam produk makanan yang mengandung minyak untuk mencegah makanan menjadi basi. BHA ini memiliki sifat antioksidan yang dapat bertindak sebagai stabilisator untuk radikal bebas, sehingga reaksi radikal bebas selanjutnya dapat dihindari. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin E. Konteks penggunaan BHA ini dalam industri makanan itu sering digunakan sebagai aditif pada makanan dan kosmetik karena sifatnya sebagai antioksidan. BHA digunakan dalam campuran produk makanan untuk menjaga oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid. BHA juga digunakan dalam produk makanan yang mengandung lemak hewan, namun relatif tidak efektif pada makanan yang mengandung minyak tanaman gitu, atau minyak nabati. Dalam industri makanan, BHA digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan makanan. Selanjutnya ada sifat dan kegunaan BHA. Sifat antioksidan BHA dan cara kerjanya dalam menghambat oksidasi makanan itu memiliki sifat antioksidan yang melindungi makanan dari kerusakan oksidatif. BHA ini bekerja dengan cara menghambat reaksi radikal bebas yang terjadi pada makanan. Radikal bebas dapat merusak molekul-molekul dalam makanan dan menyebabkan oksidasi yang mengakibatkan kerusakan pada rasa, aroma, dan warna makanan. BHA bertindak sebagai stabilisator untuk radikal bebas sehingga reaksi radikal bebas ini selanjutnya dapat dihindari. BHA juga dapat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif dengan cara menghambat pembentukan senyawa oksigen aktif yang dapat merusak molekul-molekul dalam makanan. Dan kegunaannya BHA ini untuk meningkatkan stabilitas dan umur simpan produk pangan dengan cara mencegah radikal bebas yang tadi dalam oksidasi lipid dan melindungi makanan dari kerusakan oksidatif. Dalam produk makanan yang mengandung lemak hewan, BHA dapat mencegah rancidity dan memperpanjang umur simpan produk. BHA juga digunakan dalam produk makanan yang mengandung minyak untuk mencegah makanan menjadi basi. Dengan menggunakan BHA ini sebagai aditif makanan, produk makanan dapat memiliki umur simpan yang lebih lama dan tetap terjaga kualitasnya. Oke, selanjutnya ada pengaruh terhadap kesehatan. Dampak BHA ini pada kesehatan manusia, studi dan penelitiannya telah dilakukan. Telah amat banyak studinya untuk mengevaluasi dampak BHA ini pada kesehatan manusia. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa BHA ini memiliki potensi karsinogenik
Namun belum ditemukan penelitian yang mengindikasikan bahwa BHA ini bersifat genotoksik. National Institute of Health Amerika Serikat melaporkan bahwa penggunaan BHA dalam makanan dapat menjadi senyawa karsinogen berdasarkan efek karsinogeniknya pada hewan. Namun penelitian pada tikus dan hewan pengerat tidak menemukan efek embriotoksik yang signifikan. Saat ini FDA telah membatasi konsentrasi BHA dalam penggunaannya pada makanan komersial, dan The Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additive (JICVA) telah menetapkan asupan harian yang diizinkan untuk BHA. Evaluasi studi dan penelitian yang terkait dengan efek samping dari resiko konsumsi BHA ini itu menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan potensi karsinogenik BHA berdasarkan efek karsinogeniknya pada hewan. Namun penelitian pada tikus dan hewan pengerat tidak menemukan efek embriotoksik yang signifikan. Saat ini FDA telah membatasi konsentrasi BHA dalam penggunaannya pada makanan komersial, dan di Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additive atau JICVA telah menetapkan asupan harian yang diizinkan untuk BHA. Beberapa ahli juga telah melarang penggunaan BHA dalam makanan dan menganjurkan untuk memilih penggunaan antioksidan alami yang lebih aman. Selanjutnya ada batas maksimum. Batas maksimum dari penggunaan BHA ini adalah regulasi dan batas maksimumnya itu dalam makanan diatur oleh berbagai lembaga dan badan regulasi untuk memastikan keamanan konsumen. Di Indonesia, penggunaan bahan makanan tambahan termasuk BHA ini diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Badan regulasi seperti FDA telah membatasi konsentrasi BHA dalam penggunaannya pada makanan komersial, yaitu sebesar 0,02% pada produk yang mengandung minyak dan lemak. Selain itu, The Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additive atau JICVA telah menetapkan asupan harian diizinkan itu sebesar 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan ini melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan akibat konsumsi bahan tambahan seperti BHA ini. Standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh lembaga regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa tambahan pangan digunakan dalam batas yang aman bagi kesehatan manusia. Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan juga membantu memastikan bahwa produk pangan yang berada di pasaran memenuhi persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penting bagi produsen makanan dan pihak terkait untuk mematuhi regulasi dan batas maksimum penggunaan BHA serta standar keamanan pangan lainnya guna menjaga kualitas dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya ada alternatif antioksidan. Beberapa alternatif bahan aditif antioksidan untuk BHA meliputi asam askorbat, tokoferol, dan propilgalat. Studi perbandingan menunjukkan bahwa beberapa antioksidan alami seperti tokoferol dan asam askorbat ini efektif dalam mencegah oksidasi radikal bebas dalam makanan. Keamanan dan efektivitas bahan aditif ini dapat diperoleh tergantung pada jenis makanan, kondisi penyimpanan, dan proses produksi. Penggunaan alternatif BHA ini harus mematuhi regulasi dan batas penggunaan yang ditetapkan oleh lembaga regulasi sambil mempertimbangkan evaluasi risiko dan manfaat secara cermat. Selanjutnya ada rekomendasi konsumen. Saran kepada konsumen tentang penggunaan produk yang mengandung BHA ini adalah: pertama, perhatikan batas konsumsinya. Konsumen disarankan untuk memperhatikan batas konsumsi produk yang mengandung BHA sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga regulasi. Mematuhi batas konsumsi yang aman dapat membantu mengurangi risiko terkait penggunaan BHA. Kemudian yang kedua, pilih produk dengan label jelas. Pilih produk makanan yang memiliki label jelas dan informatif mengenai kandungan BHA. Informasi mengenai aditif antioksidan seperti BHA biasanya tercantum dalam daftar bahan yang terdapat pada label makanan.
Selanjutnya ada konsultasi dengan ahli gizi atau dokter jika memiliki kekhawatiran terkait penggunaan produk yang mengandung BHA. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dampak penggunaan BHA pada kesehatan. Nah, edukasi tentang cara membaca label makanan dan memahami informasi mengenai aditif antioksidan itu ada. Pertama, perhatikan daftar bahan ketika memilih produk makanan nih. Perhatikan daftar bahan yang tercantum pada label. Cari informasi mengenai aditif antioksidan seperti BHA, BHT, atau antioksidan lainnya yang mungkin terdapat pada produk makanan tersebut. Kemudian ada kedua, pahami batas konsumsi. Edukasi diri mengenai batas konsumsi aditif ini. Aditif antioksidan yang ditetapkan oleh lembaga regulasi. Pahami bagaimana konsumsi tersebut berhubungan dengan keamanan konsumsi produk makan. Selanjutnya ada gunakan sumber informasi terpercaya. Gunakan sumbernya itu seperti situs web, lembaga regulasi, atau literatur ilmiah untuk memahami lebih lanjut mengenai aditif antioksidan dan dampaknya pada kesehatan. Nah, tujuan dengan memahami informasi mengenai aditif antioksidan dan cara membaca label makanan, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana terkait konsumsi produk makanan yang mengandung BHA atau aditif antioksidan lainnya. Selanjutnya ada pentingnya pengawasan dan regulasi, dan ini terkait dengan Badan Pengawas Pangan ya, dan regulasinya untuk memastikan keamanan khususnya dalam penggunaan BHA. Pertama itu penetapan batas penggunaan, yang tadi Badan Pengawas Pangan dan regulasi memiliki peran dalam menetapkan batas penggunaan BHA dalam produk makanan. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi risiko dan manfaat serta data ilmiah terkini untuk memastikan bahwa penggunaan BHA tetap dalam batas yang aman bagi konsumen. Sehingga ada pemantauan dan pengawasan. Badan Pengawas Pangan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan yang mengandung BHA. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran itu mematuhi ketentuan penggunaan BHA yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi informasi, Badan Pengawas Pangan juga bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkait keamanan penggunaan BHA kepada produsen, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan manfaat penggunaan BHA dalam produk makanan. Nah, saja ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan BHA itu adalah, ini juga peran dari Badan Pengawas Pangan, yaitu kampanye edukasi. Badan pengawas ini dapat melakukan kampanye edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan BHA. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Kemudian penyediaan informasi yang mudah dipahami, itu Badan Pengawas Pangan itu perlu menyediakan informasi penggunaan BHA dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum seperti infografis, brosur, atau panduan konsumen. Ada yang ketiga, kolaborasi dengan pihak terkait. Badan Pengawas Pangan itu juga dapat melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga kesehatan, organisasi konsumen, dan media untuk menyebarkan informasi tentang penggunaan BHA dan cara konsumen dapat membuat pilihan yang bijaksana. Dengan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan BHA, diharapkan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait konsumsi produk dan makanan yang mengandung BHA. Selanjutnya ada riset lanjutan dan perkembangan terkini. Tinjauan terhadap riset terkini mengenai BHA dan bawang terhadap kesehatan. Pertama ada efek karsinogenik ini. Riset terkini membuktikan adanya efek karsinogenik dari BHA berdasarkan hasil pada hewan percobaan seperti papiloma dan squamous cell carcinoma. Namun penting untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak penggunaan BHA pada manusia dan mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang terkait. Selanjutnya ada absorpsi, metabolisme, dan ekstresi. Studi terbaru juga meneliti absorpsi, metabolisme, dan ekstresi BHA pada berbagai spesies termasuk manusia. Data mengenai proses ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana BHA bereaksi dalam tubuh dan potensi dampaknya terhadap kesehatan. Lalu panggilan untuk penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam nih. Untuk mungkin saran selanjutnya untuk dari para peneliti khususnya kita mahasiswa untuk meneliti lagi mengenai BHA ini adalah
Terutama dari studi epidemiologi diperlukan untuk penelitian ini yang lebih luas untuk mengevaluasi hubungan antar konsumsi BHA dan kesehatan pada populasi manusia. Studi ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak jangka panjang dari paparan BHA pada kesehatan manusia. Selanjutnya ada mekanisme aksi. Itu penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk memahami mekanisme aksi BHA dalam tubuh manusia, termasuk interaksi dengan sistem biologis dan potensi efek genotoksik. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi risiko kesehatan secara lebih komprehensif. Selanjutnya ada yang ketiga adalah alternatif antioksidan. Selain itu, penelitian ini lebih lanjut juga dapat difokuskan pada pengembangan alternatif antioksidan alami, yaitu yang lebih aman dan efektif sebagai pengganti BHA dalam produk pangan. Studi ini dapat membantu dalam mencari solusi yang lebih aman bagi industri pangan. Nah, dengan melakukan penelitian lanjutan yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh BHA terhadap kesehatan manusia serta mengidentifikasi alternatif yang lebih aman untuk digunakan dalam produk pangan. Nah, kesimpulannya itu penggunaan BHA dalam makanan menimbulkan perdebatan nih terkait keamanannya dengan penelitian menunjukkan potensi efek karsinogenik pada hewan percobaan tadi tikus dan hewan lainnya. Kemudian Badan Pengawas Pangan berperan penting dalam menetapkan batas penggunaan dan memastikan keamanan BHA melalui pemantauan dan informasi yang disediakan. Penelitian lanjutan termasuk studi epidemiologi dan pemahaman mekanisme aksi diperlukan untuk mengidentifikasi dampak BHA pada kesehatan manusia dan mencari alternatif antioksidan yang lebih aman. Kesimpulannya ini menekankan penting kewaspadaan dan penelitian terus-menerus terkait keamanan penggunaan BHA dalam produk pangan. Selanjutnya ada daftar pustakanya mungkin dari rekan-rekan yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya di jurnalnya itu ini ada Fitri N 2014 judulnya sama karena saya ini adalah sebenarnya review jurnal yang saya buat saya buat PowerPoint untuk membagikan informasi pada rekan-rekan mengenai bahan antioksidan. Salah satunya adalah baterai hidroksianisol atau BHA gitu. Mungkin rekan-rekan yang ingin coba bisa silakan dikunjungi dan terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin misalnya bila ada salah kata atau menyebabkan minta maaf. Saya juga ini masih mahasiswa yang masih banyak perlu belajar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.